Video ini membahas tentang alur cerita film First Blood Part 2. Film ini adalah lanjutan dari seri sebelumnya. Film ini dirilis pada tanggal 22 Mei tahun 1985. Film ini menceritakan tentang perjuangan yang dilakukan oleh Rambo untuk menyelamatkan para tawanan perang Amerika yang ditahan di Vietnam. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai ketika Rambo sedang bekerja di area pertambangan. Di area ini juga, selain bekerja, Rambo juga dipenjara sebagai hukumannya karena kekacauan yang dia buat di kota kecil yang bernama Hope pada 3 tahun yang lalu, atau pada tahun 1982. Karena latar waktu di First Blood Part 2 ini berada di tahun 1985. Tak lama kemudian, salah satu penjaga yang ada di situ memanggil Rambo untuk bertemu Kolonel Trotman yang memang sengaja datang untuk memberikan misi penting kepada Rambo, yaitu menyelamatkan tawanan perang orang Amerika yang berada di Vietnam. Apabila misi ini berhasil, Rambo akan diampuni oleh presiden untuk langsung membebaskannya, yang dimana saat ini Rambo masih mempunyai 5 tahun masa tahanan bagi dirinya. Mendengar hal itu, tentu Rambo akan melaksanakan misi itu demi membebaskan dirinya. Keesokan harinya, Rambo telah sampai di kamp militer Amerika Serikat yang berada di Thailand. Rambo kemudian bertemu dengan Marshal Murdoch yang juga merupakan pemimpin dari operasi misi penyelamatan ini. Murdoch kemudian melihat data dari Rambo. John Rambo lahir di Bowie, Arizona pada tahun 1947 dan keturunan India Jerman. Rambo terlatih sebagai petugas medis, pilot helikopter, dan kualifikasi bahasa. Dikonfirmasi telah membunuh 59 orang dan menerima medali penghormatan. Data-data Rambo itu membuat Murdoch terpukau setelah membacanya. Dan Murdoch memberitahu kepada Rambo kalau ada 2.500 orang Amerika yang hilang di Asia Tenggara dan kebanyakan diperkirakan telah terbunuh. Murdoch memberi tugas ke Rambo untuk memberi bukti keberadaan mereka dengan foto dan tidak boleh ada kontak fisik. Mendengar hal itu, Rambo agak keberatan karena harus meninggalkan mereka para tahanan itu, bukannya menyelamatkannya. Tapi dengan terpaksa, Rambo harus tetap menjalankan misi yang telah diberikan. Ketika sudah berada di Vietnam, Rambo akan mempunyai partner yang bernama Kho Bao. Hingga pada malam hari tiba, Rambo telah bersiap dan segera berangkat menuju ke Vietnam. Dan akhirnya misi itu pun dimulai dan Rambo langsung diberangkatkan menuju ke Vietnam. Setibanya di titik terjun, Rambo terlihat bersiap untuk lompat dan sialnya dia malah tersangkut karena pengait yang menghalangi aksinya. Namun, Rambo memutuskan untuk membuang peralatannya dan memotong pengaitnya menggunakan sangkur. Mengetahui kejadian di pesawat, Murdoch sempat khawatir dan ragu sehingga dia sempat berpikir untuk membatalkan misi. Tapi Trotman menyuruh Murdoch untuk memberi Rambo kesempatan dalam 36 jam sebelum mereka menjemput Rambo. Di lain sisi, Rambo berhasil mendarat di hutan Vietnam. Rambo sudah tidak asing lagi dengan suasana hutan di sana, karena 14 tahun yang lalu atau tahun 1971 dia pernah ditahan dan disiksa di Vietnam. Kemudian, Rambo kembali melanjutkan perjalanannya lagi. Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan cewek Asia yang bernama Kho Bao di tengah hutan dan dialah partnernya Rambo. Dan kemudian mereka langsung bersama-sama segera menuju ke lokasi tawanan dengan menaiki perahu. Di tengah perjalanan, Rambo sempat khawatir kalau mereka akan dihadang oleh kapal patroli di sungai. Tapi orang itu menjamin kalau semuanya akan baik-baik saja karena mereka punya roket launcher buatan Rusia. Di lain lokasi, Trotman khawatir kalau Rambo dalam ancaman karena tidak ada laporan lebih lanjut tentang kabarnya. Trotman pun meminta untuk segera menjemput Rambo. Di sisi lain, Rambo dan Kho Bao akhirnya berhasil sampai di lokasi kamp tentara Vietnam. Di situ mereka melihat kedatangan bondon hutan yang dibayar untuk melayani tentara Vietnam. Rambo kemudian menyiapkan panahnya sebagai senjata untuk melawan para tentara Vietnam itu. Dan Rambo memutuskan untuk melanggar perintah untuk mengambil gambar yang diberikan dan memilih untuk melawan para tentara itu. Rambo pun menyusuri kamp itu dan pada akhirnya dia berhasil menemukan keberadaan para tawanan yang terlihat sedang dikurung. Tak jauh dari situ, Rambo melihat salah satu tawanan diikat dan kemudian Rambo langsung membebaskan orang itu dan langsung membawanya untuk kabur dari kamp ini. Sembari mencari jalan keluar, Rambo juga menyempatkan dirinya untuk menghabisi beberapa dari tentara itu. Dan di sisi lain, Kho Bao sempat diketahui keberadaannya oleh seorang tentara Vietnam. Dan untungnya Rambo datang dan langsung menghabisi tentara itu. Mereka pun langsung kembali menuju ke kapal. Pada pagi hari, para tentara Vietnam itu baru sadar kalau beberapa rekannya telah terbunuh. Kemudian para tentara itu langsung mencari jejak Rambo kabur. Di lain lokasi, kini Trotman langsung menuju ke lokasi Rambo untuk menjemputnya. Di sisi lain, Rambo akhirnya berhasil naik ke kapal dan kabur dari kamp itu. Tentara Vietnam yang melihat itu
langsung mengirim kapalnya untuk mengejar Rambo. Ternyata perompak itu berkhianat. Mereka ternyata adalah sekutu Vietnam dan akan menyerahkan Rambo, Kobau, dan seorang tawanan itu kepada tentara Vietnam. Tapi dengan sigap, Rambo langsung melawan para perompak yang berkhianat itu. Dan kemudian Rambo menyuruh Kobau dan seorang tawanan itu untuk berenang ke tepi sungai. Dan Rambo akan melawan tentara itu sendirian. Singkat cerita, Rambo berhasil mengalahkan tentara itu dengan cara meledakkan kapalnya menggunakan rocket launcher. Akan tetapi, saat hendak kabur, Rambo sempat ditahan oleh salah satu perompak yang tak dia ketahui keberadaannya. Tapi pada akhirnya Rambo berhasil melepaskan dirinya dengan cara menusuk orang itu. Setelah itu, Rambo pun langsung menuju ke lokasi penjemputan. Di saat yang bersamaan, Rambo berpisah dengan Kobau dan menyuruhnya untuk pergi dari tempat ini. Tentara Vietnam yang mengetahui kalau Rambo berhasil selamat, terus melakukan pencarian. Sampai pada akhirnya, saat sedang menuju ke lokasi penjemputan, Rambo dan rekannya langsung diserang oleh para tentara Vietnam saat mereka sudah menemukannya. Secara bersamaan, helikopter penjemputan juga telah datang, tetapi perintah tiba-tiba saja datang dari base militer Amerika Serikat. Murdoch selaku pemimpin dengan anehnya memberikan perintah untuk membatalkan penjemputan dan menyuruh untuk kembali ke base. Trotman sempat berusaha untuk menolong Rambo, tapi dia diancam dan dipaksa untuk tetap di helikopter dan segera menuju kembali ke base tanpa menyelamatkan Rambo. Ngeselin banget ya. Hal itu pun membuat Rambo pada akhirnya ditangkap setelah dia dikepung oleh para tentara Vietnam. Di lokasi base militer Amerika Serikat, Trotman bertemu dengan Murdoch. Di situ Murdoch menjelaskan alasannya membatalkan penjemputan karena Rambo telah melanggar perintah. Bukannya dia harus mengambil gambar saja, tetapi Rambo malah menyelamatkan tawanan. Murdoch kemudian mengusir Trotman dari situ. Trotman yang kesal sempat memperingati kepada Murdoch, kalau kamu telah membuat kesalahan besar karena tidak menyelamatkan orang yang telah berjuang untuk negaranya, dan kamu telah membuat masalah dengan John Rambo. Di lain lokasi, kini Rambo ditahan dan juga terlihat di situ helikopter yang membawa pasukan tentara Rusia datang di camp itu. Ternyata Vietnam dan Rusia bekerja sama. Sekedar informasi aja nih, kalau pasukan Rusia dipimpin oleh Letnan Kolonel Podolsky, pasukan Vietnam dipimpin oleh Kapten Finn. Kalau pasukannya Rambo, yaitu pasukan USA, dipimpin oleh Letnan Sam Trotman. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Rambo kemudian dibawa ke sebuah ruangan untuk diinterogasi oleh Podolsky. Namun sebelum itu, Podolsky menyuruh Rambo untuk menghubungi base militer Amerika Serikat untuk memberitahu kalau dia tertangkap dan dituduh melakukan kegiatan spionase. Namun Rambo menolak itu dan membantah Podolsky, dan terpaksa Podolsky harus menyiksa Rambo. Di luar camp, Kobau datang dan menyamar sebagai bondon hutan sehingga dengan itu dia mudah untuk masuk ke camp. Singkat cerita, penyiksaan Rambo berakhir ketika salah satu tawanan US dibawa masuk ke ruangan itu. Dan apabila Rambo tidak mau menghubungi base Amerika Serikat, maka tawanan itu akan disiksa. Dan pada akhirnya Rambo mau menghubungi mereka yang ada di base. Rambo pun menghubungi base militer Amerika Serikat, dan orang-orang di sana berhasil mendengarnya. Tetapi Rambo tidak menyampaikan apa yang diperintahkan. Dia malah mencari Murdoch dan mengatakan kalau dia akan menghabisinya. Beberapa saat kemudian, Rambo langsung menghajar tentara Vietnam dan Rusia yang ada di situ, dan langsung keluar dari ruangan itu bersama dengan Kobau yang sudah berada di luar dengan membawa senjata. Mendengar suara tembakan, para tentara Vietnam dan Rusia langsung mencari suara itu. Dan sementara itu, Rambo dan Kobau langsung kabur keluar dari camp ini. Singkat cerita, Rambo dan Kobau berhasil selamat. Pada saat itu, Rambo terluka dan dia diobati oleh Kobau. Rambo sangat berterima kasih kepada Kobau karena telah datang untuk menyelamatkannya. Kobau meminta kepada Rambo untuk mengajaknya ke Amerika setelah semua ini berakhir. Rambo pun setuju untuk membawa Kobau ke Amerika. Namun sialnya, saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, Kobau tiba-tiba saja tertembak oleh pasukan Vietnam yang mengakibatkan dia lumpuh. Rambo langsung melawan serangan itu dan berhasil mengalahkannya, walaupun satu orang dari mereka berhasil kabur. Dan pada akhirnya, akibat tembakan yang mengenainya, Kobau merenggang nyawa. Di lain lokasi, kini Trotman berencana akan menjemput Rambo. Tapi lagi-lagi, dia dihalangi oleh Murdoch yang berencana akan menahan Rambo.
Di lain sisi, kini Rambo dipenuhi dengan kemarahan dan dendam setelah kematian Kobau. Rambo pun langsung bergerak untuk mencari para tentara Vietnam dan Rusia. Sampai pada akhirnya, Rambo berhasil menghabisi kapten pasukan Vietnam dengan panahnya. Tangan kanan Podolsky datang menggunakan helikopter dengan membawa bom. Bom itu langsung dijatuhkan dan untungnya Rambo berhasil selamat dari ledakan. Seorang tentara Rusia langsung menembaki di sekitar tempat Rambo terjatuh, tapi dia malah dikagetkan dengan Rambo yang muncul secara tiba-tiba dan langsung bertarung dengan tangan kosong bersama dengan tangan kanan Podolsky di dalam helikopter. Pada akhirnya, Rambo berhasil mengalahkan orang itu dan langsung mengambil alih helikopter dan menuju ke camp untuk menjemput para tawanan Amerika Serikat. Dan pada akhirnya, Rambo berhasil membebaskan para tawanan dan langsung membawa mereka semua menuju ke base militer Amerika Serikat yang berada di Thailand. Namun di tengah perjalanan, mereka diserang oleh helikopter yang dibawa oleh Podolsky. Sampai pada akhirnya, helikopter Rambo terkena tembakan dari helikopter Podolsky yang membuat helikopter Rambo terdampar di atas sungai. Hingga saat Podolsky mendekati helikopter Rambo, dia terlihat senang karena berhasil mengalahkannya. Namun, Rambo hanya pura-pura mati dan dia langsung menembak roket launcher ke arah helikopter Podolsky yang membuat helikopternya hancur. Cerdas dan pemberani, itulah John Rambo. Setelah itu, Rambo langsung menuju ke base militer Amerika Serikat yang berada di Thailand. Sembari dalam perjalanan, Rambo menghubungi base dengan informasi menyiapkan pendaratan darurat dan membawa para tawanan perang Amerika. Mendengar hal itu, semua orang sangat senang dan bersiap untuk menyambutnya. Namun tidak dengan Murdoch yang terlihat wajahnya memperlihatkan ekspresi panik. Singkat cerita, setibanya di sana, Rambo sempat menghajar sang pilot karena telah mengikuti perintah sesatnya Murdoch. Rambo kemudian masuk untuk mencari Murdoch. Namun untung saja, Rambo masih mengasihani Murdoch dan menyuruhnya untuk menyelamatkan orang Amerika yang masih belum ditemukan. Rambo kemudian berbincang dengan Trotman yang mengatakan Rambo sudah bebas dan mengajaknya untuk kembali bergabung dengan pasukan khusus militer. Tapi Rambo mengemukakan keinginannya kepada Trotman kalau dia hanya ingin semua orang yang telah mencurahkan keberanian yang mereka miliki hanya untuk negara yang mereka cintai. Jadi maksudnya, Rambo menginginkan negaranya mencintai orangnya sama seperti orangnya mencintai negaranya. Setelah itu, Rambo jalan pergi dari base dan film pun berakhir. So, demikian dulu untuk alur cerita film kali ini. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video lainnya. See you guys.